Selamat datang di era di mana surga bisa dimonetisasi. Kita tidak sedang membicarakan institusi yang berjuang dari iuran seikhlasnya. Bukan. Kita sedang berbicara mengenai entitas yang secara praktis adalah sebuah korporasi besar yang kebetulan memiliki kurikulum agama. Hari ini kita harus menelanjangi pertanyaan fundamental. Mengapa banyak sekolah berlabel Islam, namun praktik manajemennya justru mencerminkan esensi terburuk dari kapitalisme? Inilah refleksi mendalam kita. Wajah kapitalis di sekolah Islam, mari kita jujur. Di mata pengelola yang telah terjangkit penyakit obsesi terhadap maksimisasi keuntungan, sekolah telah kehilangan makna awalnya sebagai tempat mencetak peradaban. Sekolah, bagi mereka, telah bertransformasi menjadi pabrik. Lantas, bagaimana posisi siswa? Dalam neraca keuangan mereka, siswa adalah konsumen. Lebih akuratnya, siswa adalah mesin berjalan yang secara reguler menghadirkan SPP bulanan serta uang pangkal dengan nominal yang sangat fantastis. Semakin banyak unit mesin yang terdaftar, semakin lebar senyum pemilik yayasan. Lalu, bagaimana nasib guru? Disinilah ironi terbesar bersemayam. Guru yang diagung-agungkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di dalam perhitungan buku besar yayasan, seringkali hanya dicatat sebagai biaya operasional atau operational cost. Mereka adalah beban, sesuatu yang sebisa mungkin harus ditekan serendah mungkin, semata-mata demi mencapai margin keuntungan yang sebesar-besarnya. Inovasi, kreativitas, aspek-aspek tersebut dianggap tidak relevan, kecuali jika dapat dikonversi secara langsung menjadi angka positif di rekening bank. Yang paling memuakan adalah ketika dalih agama diangkat sebagai perisai untuk menjustifikasi tindakan penindasan. Ketika seorang guru terlambat sedikit karena urusan keluarga yang mendesak, langsung dikenakan pemotongan gaji. Ketika guru jatuh sakit dan memiliki ujur syar'i yang jelas, potongan gaji pun kembali diterapkan. Alasan yang dikemukakan, kedisiplinan. Namun, di manakah empati yang diajarkan oleh Rasulullah? Di manakah keadilan yang termaktub dalam kitab suci yang mereka jadikan pedoman? Visi lembaga-lembaga ini lantang menyatakan tujuan membangun karakter mulia. Namun para pengelolanya justru memiliki hati yang dingin, seolah terbuat dari mesin kasir. Mereka menuntut guru untuk bekerja dengan ikhlas, sebuah kata sakti yang digunakan untuk memaksa orang bekerja lembur tanpa kompensasi yang layak, sementara mereka sendiri tidak pernah mampu berlaku ikhlas jika profit mereka berkurang bahkan Rp1.000 pun. Ini bukan lagi sistem pendidikan berbasis nilai. Ini adalah sistem perbudakan modern yang disamarkan di balik untayan doa-doa. Dalam ajaran Islam, pendidikan adalah sebuah amanah agung bagi umat, sebuah narasi pembangunan peradaban yang berkesinambungan. Namun, ketika logika pasar mengambil alih kendali, semua aspek berubah menjadi transaksional. Orang tua berkata, saya bayar mahal, maka anak saya harus menjadi ini dan itu. Akibatnya, sekolah hanya menjadi tempat transfer pengetahuan yang kering, tanpa nyawa, tanpa ruh. Mari kita amati. Banyak sekolah Islam yang kini berdiri dengan bangunan megah. Fasilitasnya setara bintang 5. AC-nya sangat dingin, namun ruh dakwah yang seharusnya menjadi intinya telah mati. Konsep rahmatan lil alamin hanya menjadi slogan dekoratif di halaman depan brosur pendaftaran. Mereka mungkin mengalami pertumbuhan yang luar biasa secara finansial, tetapi mereka miskin dalam hal nilai-nilai moral. Megah secara fisik, namun rapuh secara moral. Label Islam pada akhirnya hanya berfungsi sebagai stiker pemasaran untuk menarik perhatian pasar. Orang tua kelas menengah yang mendambakan anak saleh tanpa perlu repot dengan proses pendidikan karakter yang sesungguhnya. Maka, bagi Anda yang saat ini duduk di kursi pengelola lembaga pendidikan, atau bagi kita semua yang sedang mencari tempat terbaik untuk anak-anak kita, saatnya bercermin dengan jujur. Apakah sekolah tersebut masih tegak berdiri di atas rel pendidikan berbasis amanah, atau sudah sepenuhnya bersujud pada berhala kapitalisme? Ingatlah selalu, ketika pendidikan kehilangan ruh amanahnya, yang tersisa di sana hanyalah transaksi sesaat, bukan transformasi abadi. Wajah asli kapitalisme tidak pernah peduli dengan masa depan anak-anak kita. Ia tidak peduli dengan masa depan umat.
Kalimat penutupnya sangat sederhana, namun sangat menusuk. Mereka tidak pernah peduli dengan Anda. Mereka hanya peduli dengan uang yang Anda hadirkan. Apakah kita masih memilih untuk menutup mata? Atau sudah siapkah kita bangkit dari mimpi indah yang berlabel agama ini? Saya Firdo Komentari, dan ini adalah refleksi pahit kita hari ini.